Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wal imtinani wa asyhadu an la wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani wa sallallahu sallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ayyuhat thullab al-ahibba, alhamdulillah kita selalu panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat satu-satunya yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Dialah zat yang telah memberikan kecukupan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat thullab al-ahibba, kita akan melanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini adalah pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, yang kita kenal dengan Imam Al-Zahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Kita masuk pada Al-Kabirah Sabi'atul Asyarah. Dosa yang ke-17 adalah dosa liwat. Apa itu liwat? Homoseksual dan lesbian. Ya. Dosa besar yang ke-17 adalah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, itu dosa liwat ataupun homoseksual dan lesbian. Kalau sesama suka kepada sesama lelaki namanya apa? Homoseksual. Kalau suka sesama perempuan namanya lesbian. Ini dosa besar. Ya. Dosanya apa? Nanti hukumannya akan dijelaskan oleh beliau. Qad qassallahu alaina qissata qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita semua dengan kisahnya kaum siapa? Kaum Lut. Makanya dinamakan liwat karena itu yang melakukan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Fi ghairi mawdi'i min kitab, yang mana itu ada di dalam Kitabul Aziz, annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabith. Allah hancurkan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang khabith, perbuatan yang keji. Wa ajma'al muslimuna wa ghairuhum min ahli al-milal anna talawwuta minal kabair. Dan para ulama bersepakat bahwasanya dosa liwat itu adalah di antara dosa-dosa besar. Ya, liwat itu dosa besar. Besarnya dosa homoseksual dan juga lesbian ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yaitu ketika Allah mengisahkan Nabi Lut, ya, berkata kepada kaumnya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang mana sebelum kaum Lut itu belum ada yang melakukan dosa homoseksual. Mengapa kalian mengerjakan itu? Perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain sebelum kalian. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan, atatuna dzukra minal alamin. Kenapa kalian ini mendatangi, ya,
sesama lelakinya. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Dan kalian tinggalkan yang Allah jadikan kepada kalian itu pasang-pasangan. Tapi kalian adalah suatu kaum yang melampaui batas. Ya. Ini yang sering terjadi ya di dunia pesantren. Di dunia pesantren itu sangat ya potensi ini akan sangat besar terjadi. Apalagi kalau di pesantren-pesantren tradisional. Muridnya yang sampai 1.000, 2.000 sampai 5.000 ada. Muridnya sampai 5.000 tiap hari di kosmos ya, di pesantren terus gak pernah keluar, gak pernah melihat lawan jenis, sehingga yang dilihat teman-temannya ada di sebelahnya. Kemudian yang senior kakak kelasnya ya, kemudian mendekati yang junior, yang adik-adik kelasnya yang masih imut-imut ya. Ini bahaya ya. Jadi hati-hati kalau ada kakak kelas senior kok mendekati dengan adik kelas yang paling kecil yang imut-imut, waspadalah ya. Waspada, hati-hati. Ini ada sesuatu yang gak beres. Kalau sampai saya pengennya sama dia ya, saya pengennya makan satu nampan sama dia, saya pengennya tidur sama dia, saya pengen kalau mandi ngandung sama dia. Hati-hati ya. Karena ini yang sering terjadi, penyakit ini, penyakit di pesantren ini ya. Jadi jangan sampai kita ini terjerumus, terjebak, yang sebelumnya kita ini belum pernah mondok, belum pernah masuk pesantren, kita belum mengenal hal-hal ini, tapi justru ketika mondok pesantren malah kita melakukan dosa besar waliyadzubillah ya. Ini sungguh sangat ironis ya. Jadi sekali lagi, siapapun ya yang sering berduaan ini harus dinasehati. Makanya di beberapa pesantren itu ada aturan, tidak boleh dia itu harus berdua terus ya. Ke masjid, ayo kita ke masjid, tungguin saya gandengan tangan. La haula. Ya. Kemudian mau kemana lagi, ke kantin, ayo tungguin saya. Wah, payah. Ya. Jadi ini penyakit ini, penyakit di pesantren ini nggak boleh. Mulai besok kalau ada orang yang sering berduaan dengan inten, nggak mau yang lain, ditegur. Ya, jangan terlalu berdua. Nanti temannya kan banyak. Ya, temannya ada si A, si B, sama kakak kelas, adik kelas. Ya. Nah, itu juga yang akhwat, yang putri. Ya. Jadi jangan sering berdua. Ya. Karena yang namanya setan itu tidak langsung menggoda manusia. Tidak berduaan terus. Nanti kalau Anda temannya ini, dia dekat dengan orang lain atau dekat dengan teman yang lain, cemburu. Ini hati-hati. Dulu saya nggak mau makan, nggak mau kok kalau nggak makan sama dia, sama anak. Ini bahaya, ya. Ini kalau ini sudah terkena masuk dalam hati kita, saraf ini rusak. Nantinya apa? Dia nggak tertarik dengan lawan jenis, sukanya dengan sesama jenis. Ya, ini hati-hati ya. Makanya dosa ini dosa yang besar. Kenapa? Karena sudah menyalahi kodrat yang Allah jadikan manusia itu azwajnya, berpasang-pasang. Yang namanya berpasang itu sejenis atau lawan jenis? Lawan jenis. Ya, meskipun sekarang ini banyak di negara-negara Eropa yang mereka itu istilahnya dengan mengibarkan bendera pelangi, ya, jadi nggak usah ikut-ikutan. Bendera pelangi itu simbol orang-orang yang menikah dengan sejenis, seperti ya perbuatan gay. Bahkan di beberapa negara sudah disahkan dalam undang-undang negara, seperti di Jerman, Thailand, ya. Jadi orang laki-laki tetapi kemayu, ya. Laki-laki tapi pakai lipstik. Ini sudah
konslet, ya, rusak sarafnya itu. Kalau sudah terkena penyakit ini sulit untuk diobati, ya. Ada yang tadinya itu tentara gagah, tapi ketika terkena penyakit ini jadi lemah lembut gitu, lemah gemulai, padahal tentara gagah. Ini penyakit, ya. Jadi terkadang itu tidak melihat sosok orang ini kuat gagah, tetapi kalau sudah terkena virus ini, penyakit ini, ya, yang tadinya itu, ya, gagah, kuat, gentle, tapi menjadi seperti tadi, ya, lemah gemulai, ya, kemudian seperti anak cewek dan lain sebagainya, ya. Jadi begitu juga yang putri gitu, ya. Jadi cari satu saat kalau kalian mau menikah, cari laki-laki yang gentle. Jangan laki-laki yang jalannya aja itu nggak beres, ya. Jalannya aja udah lenggak-lenggok, ini nggak usah didekati, ini virus, ini bahaya, ya. Itu juga yang laki-laki. Kalau mencari pasangan suatu saat nanti, cari wanita yang feminin, ya. Bukan terus orang yang sesama dia seperti tomboy gitu, ya. Ya, ini bahaya, ya. Jadi sekali lagi, sekalian, ya, kita harus mengetahui tentang dosa besar yang ke-17 ini, ya. Dari Imam Ad-Dhahabi sekali lagi menulis dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar ini, bahwasanya liwat yang dilakukan kaumnya Nabi Lut itu suka dengan sesama sejenis, ya. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dan perempuan ini termasuk dosa besar. Kemudian wal liwat ahfasyu minaz zina wa akbah. Perbuatan liwat ini lebih rusak, lebih bobrok, lebih, ya, keji daripada perbuatan zina. Satu lagi, perbuatan liwat itu lebih rusak, lebih keji daripada perbuatan zina. Kalau perbuatan zina ini dilakukan sama jenis atau lawan jenis, lawan jenis. Tapi kalau liwat itu dilakukan suka sama suka. Jadi dahulu ada di pesantren, ya, ketika masuk kelas, ya, absen, nggak masuk kelas, ternyata di kamar gitu, ya. Kemudian satunya lagi izin, pura-pura sakit di kamar. Akhirnya di kamar berduaan. Nah, ini waliyadzubillah, ya. Jadi penyakit ini, ya. Penyakit, dan itu dosa besar. Apa hukumannya? Bagi pelaku yang dia itu melakukan seksualitas, ya, sesama jenis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Bunuhlah pelaku dan korbannya. Alasannya apa? Dibunuh. Yang dibunuh siapa? Fa'il wal maf'ul, ya, subjek dan objeknya, pelaku dan korbannya. Kenapa kok bukan pelakunya? Korbannya kenapa dibunuh? Karena korbannya itu membawa virus. Ya, misalkan begini, kakak kelas, ya suka dengan adik kelas. Kemudian ketika kakak kelas ini misalkan dieksekusi, tinggal adik kelas tadi. Nah, adik kelas ini akan mengikuti sebagaimana apa yang dia lakukan. Saya dulu diginiin sama kakak kelas, saya gantian tak balas sama adik kelas. Sama dengan perpeloncoan kayak gitu. Makanya perpeloncoan ini kita hapus di pesantren. Nggak ada. Kenapa? Karena ini akan gantian kakak kelas yang misalkan memberikan perpeloncoan kepada adik kelas. Kamu anak baru, santri baru, cucikan baju saya. Disuruh nyuci, anak baru. Yang lebih parah apa? Pakaian-pakaian yang privasi, dalaman disuruh nyuciin. Bahaya, parah. Ya, ini nggak ada dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah bisa nyuci sendiri. Jangan anak baru ini dimanfaatkan. Kalau dia sudah dimanfaatkan seperti ini, gantian dia. Nanti ketika dia naik kelas, ada adik kelas, dia ingin balas dendam.
nggak akan selesai. Hanya hal-hal seperti ini harus kita paham. Ya, kita apa tujuan kita di pesantren? Ya, tujuannya apa? Belajar atau bermain? Ya, belajar, thalabul ilmu. Ya, bukan mencari teman yang banyak, bukan bermain, bukan pindah tidur, bukan pindah jajan, ya, bukan pindah mandi, tetapi kita di sini adalah thalabul ilmu. Ya, jadi ini diperhatikan, dosa besar itu kalau ada orang yang melakukan kaum Lut itu, hukuman dalam Islam harus diapa tadi? Bunuh siapa? Pelaku dan korbannya, karena sama-sama merasakan. Ya, yang merasakan apakah pelaku itu? Korbannya juga ikut merasakan. Kemudian bagaimana terapinya? Nah, terapi seperti ini sulit. Kenapa? Karena sekali lagi sarafnya itu sudah konslet. Sarafnya dalam otaknya itu dia mikirnya itu sama jenis. Disuruh menikah dengan lawan jenis, ininya nggak terima, ya, karena sudah rusak. Sama seperti lalat. Kalian tahu lalat? Lalat itu kalau dia dikasih madu dengan kotoran lebih milih mana? Atau bangkai? Kenapa? Kenapa yang dipilih bangkai kalau tidak madu? Madu kan manis, harum, sehat. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia memilih kotoran, memilih bangkai daripada madu yang sehat, yang harum, yang wangi, manis? Itulah kaum Lut. Jadi kaum Lut itu ketika dikasih, ya, Aminut ini hadhihi banati, ini adalah anak-anak perempuan cantik-cantik, kenapa kalian malah menyukai dengan lawan jenis? Susah memang untuk memahamkan si lalat ini, ya, berpindah ke madu itu sulit karena sudah rusak fitrah. Lebih baik dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Padahal kalau perbuatan baik, ya, sama-sama dia mendapatkan kenikmatan duniawi, berpahala, karena itu adalah perintah dari Allah. Tapi kalau nyeleweng, ya, dia suka dengan sama jenis, sudah dia nggak nikmat, dapat dosa, hukumannya dibunuh. Ya. Jadi ini perhatikan. Ya, kalau sama lelaki namanya liwat. Kalau suka sesama perempuan namanya sihak. Sin, ha, alif, qaf. Sihak. Gitu ya. Jadi sihak itu lesbian, liwat itu homoseksual. Ini perlu mufradat baru dicatat, ya. Mufradat baru. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan, ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ya. Ini dengan sanad yang hasan, ya. Jadi itulah, ya, perbuatan kaum Lut itu benar-benar dia itu perbuatan sangat keji, ya. Bahkan Allah sampaikan, atatuna innakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Ya, ketika Allah berfirman, kenapa kalian ini mendatangi laki-laki untuk melampiaskan hasrat kalian, nafsu kalian? Bukankah wanita, ya, itu kamu adalah kaum yang kenapa tidak mendatangi pada wanita? Ya, bal antum qaumun musrifun. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas, ya. Jadi sekali lagi, kalau otaknya sudah rusak, ya, ini sulit untuk diobati, sulit untuk diterapi. Kenapa? Karena dalam memorinya itu bayangannya bahwa kenikmatan itu ada pada sesama jenis, ya. Jadi kalau ada santri yang melakukan perbuatan ini, suka dengan sama jenis, nggak pandang bulu, ya, nggak nunggu lama, langsung kita out, kita keluarkan.
Ya, kenapa? Karena ini bukan pelanggaran pesantren, tapi ini adalah pelanggaran syariat Islam. Yang mana itu adalah pelakunya dibunuh, ya, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ciri-cirinya, ya, orang yang melakukan ini tadi, kaum homoseksual ini, fitrah dan tabiat mereka ini terbalik. Jadi sudah nggak sehat akalnya, berubah fitrahnya. Kemudian mereka ini mendapatkan kelezatan, kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat di tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor. Seperti halnya lalat tadi, ya sukanya itu ngidapnya ke bangkai, kotoran, tidak mau ke tempat-tempat yang indah. Lalat itu nggak mau mencelok ke bunga. Lalat itu nggak mau mencelok ke taman-taman yang indah. Yang dicari lalat itu kotoran, bangkai, WC. Makanya kalau ada orang kok suka dia lama-lama di kamar mandi, lama-lama di tempat-tempat kotor, lama-lama dia suka di tempat najis, ini bahaya. Ya, jadi dikhawatirkan apa? Akalnya ini, ya, akal yang harusnya dijaga, yang Allah berikan ini, dia akan rusak. Jadi kemudian diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala sihakun nisa zina bainahum. Sihak tadi apa? Sin, ha, alif, qaf, lesbian. Lesbian itu kata Nabi, ya, homoseksual yang dilakukan sesama wanita. Itu perbuatan zina di antara keduanya, ya. Jadi seksual ini termasuk perbuatan zina sesama wanita yang dinamakan dengan sihak, ya. Kalau lelaki namanya liwat, ya. Kemudian berkaitan dengan doa dengan orang-orang yang melakukan ini, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, menghujani mereka dengan apa? Dengan batu. Ya, batu itu besar apa kecil? Besar. Kalau kecil namanya kerikil. Batu dilemparnya. Tidak tersisa seorang pun melainkan dia dihujani batu sampai apa? Disebutkan salah seorang dari pedagang di Mekah itu, ya, terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu, ya. Jadi kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala. Allah hujani kaum Lut itu dengan batu, terus kayak dirajam. Kalau rajam kan kecil, sampai mati. Nah ini adab Allah itu yaitu dengan batu sampai mati. Kemudian homoseksual ini merupakan perbuatan yang paling keji, ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man amila qaumi Lut. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. La'anallahu man amila amalan qaumi Lut. Semoga Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut, ya. Jadi ini dilaknat. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Kemudian dalil dari as-sunnah tentang haramnya perbuatan liwat ini sesama jenis, baik laki maupun perempuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wajadtumuhu, ya, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Barang siapa yang kalian menjumpai suatu kaum yang melakukan seperti perbuatannya kaum Lut, maka bunuhlah keduanya. Ya, yang dibunuh siapa? Pelaku dan korbannya. Itu perintah dari Nabi. Siapa saja, ya, yang dia melihat, misalkan pas buka kamar, ya, pas jam sekolah, yang tahu-tahu di kamar berduaan, ya, pas joli, ya, pasangan berdua di kamar, ya. Nah ini kalau memang ketahuan sampai lepas baju dua-duanya, ya ini
sudah mengarah ke sana. Kalau sampai ya melakukan zina di antara keduanya sama jenis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dibunuh. Ya, al-fa'il faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Harus dibunuh hukumannya, pelaku dan korban. Kemudian bagaimana kalau saya melihat misalkan ada santri ya sedang asikkan berduaan ya di kamar, nggak pakai baju, apakah saya harus ambil pakaian saya bunuh? Nggak seperti itu. Jadi yang memberikan hukuman di sini adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan, bukan kita sendiri. Ya, kata Ustadz itu kalau ada orang melakukan ini harus dibunuh, saya tak ambil golong, nggak bisa. Jadi tetap yang melakukan eksekutornya adalah dari pemimpin yang sah yang sudah menegakkan syariat Islam. Kalau di Indonesia bagaimana? Nggak bisa, karena kita ini bukan pemimpin, kita bukan orang yang menegakkan hukuman tersebut. Terus bagaimana kalau dalam Islam yang dia pelakunya dan dia korbannya dituntut untuk bertaubat, kemudian dipisahkan misalkan ya, satunya walari, satunya mana ya, pendal ataupun sunnah pekalongan, harus dipisah dan tidak boleh komunikasi ya. Karena ini pernah ya, saat di suatu hari pernah diundang, padahal dia ini ayahnya dokter ya. Nah, anaknya perempuan ini memang dari pesantren, kemudian minta tolong, saat gimana ini ya solusinya, apakah perlu diruqyah atau gimana, padahal ayahnya dokter. Kemudian kita sarankan untuk melepas tadi, jangan sampai komunikasi dengan yang terlibat tadi ya. Dan anak kelas 2 SMP perempuan ya, sampai ayahnya itu trauma, khawatir. Ini di pesantren kok bisa melakukan seperti ini, padahal sebelum masuk pesantren itu nggak ada istilahnya bayangan perbuatan seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena virus tadi. Bisa jadi dia korban dari kakak kelas kemudian mengajak adik kelas. Itulah penyakit namanya ya. Jadi makanya saya lagi yang Ustaz sampaikan, kalau ada di antara kalian yang sering berduaan, tolong ditegur ya, dengan baik tentunya, jangan terus langsung haram, nggak boleh ya. Dinasihati dengan cara yang baik. Coba kamu dengan teman yang lainnya ya. Jangan terus pokoknya saya kalau nggak makan sama dia, senapan nggak makan dengan dia, saya nggak mau makan, mogok makan, nggak boleh. Kalau nggak mau tidur sama dia, saya nggak bisa tidur, ya nggak boleh. Ya. Jadi ini sekali lagi perbuatan-perbuatan ini hukumannya besar. Kalau di dunia aja dibunuh, berarti di akhirat lebih keras lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takuti, kata Nabi, yang akan menimpa pada umatku adalah perbuatan kaum Lut. Nabi itu khawatir kepada kita selaku umatnya. Kalau ada yang melakukan perbuatan kaum Lut ya, homoseksual. Jadi kalau kalian ya, kalau kan sudah SMA, udah lulus ya, jadi saya pengen menikah gitu ya, ngebet ya, minta sama orang tua, tolong saya dinikahkan, carikan jodoh ya, saya pengen menikah daripada saya terjerumus pada perbuatan zina ya, atau daripada saya suka sama jenis itu. Silahkan ya, meskipun belum cukup umur ya, nanti ketika sudah cukup umur baru disahkan. Yang penting apa? Diselamatkan dulu secara syar'inya ya. Jadi sekali lagi ini dalam rangka antisipasi ya, artinya supaya tidak terjerumus dengan perbuatan dosa-dosa besar. Ini perlu kita camkan, kita belajar ilmu akal. Kalau enggak kita amalkan ini bahaya, apalagi kita terjang begitu saja ya. Kemudian dalam ya
Riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan mi fid duburi. Hadis ini dalam sahih ya, Ibnu Hibban, Tirmidzi dan Nasa'i mengatakan ya dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tidak mau melihat kepada lelaki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Ya, ini sekali lagi Allah tidak mau melihat kepada lelaki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Ini termasuk dosa. Jadi nggak boleh ya menyetubuhi wanita di duburnya. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah liwat kecil. Laki-laki yang menggauli istrinya di lubang duburnya itu termasuk daripada zina kecil ya, liwat kecil. Kemudian hukumannya tadi sudah kita jelaskan ya, betapa besarnya hukuman ini ya, sampai harus dibunuh, kemudian sampai dia harus benar-benar ditegakkan hukuman sampai dia mati ya. Maka ini adalah menunjukkan termasuk dosa besar ya. Kemudian ada suatu kisah ya, kejelekan pada kaum Lut dan perlawanan mereka terhadap hukum Allah ya. Ketika mereka melihat ya, datang kepada Nabi Nuh ya, mereka berkata, qala ya qaum aula ibanati hunna athharu lakum. Wahai kaumku, inilah putri-putriku. Namanya putri kan cantik, mereka lebih suci bagi ya. Tapi apa kata mereka? Kami lebih menyukai sesama jenis laki-laki ya. Dia merelakan putrinya untuk mereka menikahi putrinya Nabi Lut. Ini loh anak-anakku itu, ayo. Tapi kenapa kamu malah suka dengan sama laki? Salat ya. Kemudian nanti laki ya, sebagai ganti tamu-tamunya karena dikhawatirkan. Jadi ketika ada tamu mendatangi Nabi Lut, itu tamunya itu laki-laki tampan ya. Kemudian kaumnya itu minta, ya, ini kok laki-laki tampan, ganteng, saya kepengen sama dia. Ya, bayangkan ini kaumnya Nabi Lut. Ketika Nabi Lut itu kedatangan tamu laki-laki, mereka itu tertarik, ingin berbuat mesum dengannya. Kemudian, ya mereka akhirnya apa? Sebagai ganti tamu-tamunya karena mengkhawatirkan dirinya dan tamunya dari aib yang sangat jelek sebagaimana dikisahkan dalam surat Hud ya. Surat Hud ayat 78 sampai 80. Itu kisah. Kisahnya dalam Hud 78 sampai 80, kata Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas ya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Nabi Lut berkata, hai kaumku, inilah lo putri-putriku yang cantik ya. Mereka lebih suci bagimu. Sampai menawarkan ya, Nabi Lut itu menawarkan anak perempuan ini loh, kalau mau dinikahi ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kaumnya itu tidak melakukan homoseksual. Kemudian apa kata beliau? Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku. Ya, khawatir sekali. Nabi Lut itu ketika ya kedatangan tamu laki-laki yang ganteng itu khawatir. Kenapa? Karena ditembung tadi, diminta kaumnya ini, kaum yang durjana ya, untuk dikasihkan kepada mereka biar mereka bisa bersenang-senang dengan tamu tersebut ya. Kemudian ya setelah itu apa?
Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan daripada Lut dengan kaumnya, tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Kira-kira kalau ada orang yang suka dengan sama jenis itu, akalnya sehat apa enggak sehat? Memang sulit memahamkan kepada si lalat itu sulit. Ya, lalat itu sukanya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Makanya kita ini diperintahkan untuk seperti apa? Makhluk binatang lebah. Lebah itu sukanya di mana? Ya, dia mengidapnya kemana dia? Mengencoknya? Ya, ke tanaman. Ya, jadi ke taman-taman atau ke pohon-pohon yang di situ ada madunya. Diserap. Ya. Kemudian yang dikeluarkan pun juga tadi ya madu. Jadilah seperti itu. Seorang muslim, orang talib, orang santri dan santriwati seperti itu. Jadi harus dia itu mencari tempat yang baik. Kemudian mengidapnya, mengambil pun dengan makanan-makanan yang baik. Ketika dikeluarkan pun juga yang dikeluarkan dengan perkara-perkara yang baik. Jadi seperti lebah, jangan menjadi seperti binatang apa? Lalat. Lalat itu mau kalian kasih madu 1 toples gak doyan. Buktikan. Ya bangke, kalian kasih inilah, kasih madu 1 toples. Gak bakalan dipecok. Gak akan bakalan lalat itu mengambil madu kalian. Sama dengan kaumnya Nabi Lut. Sampai Nabi Lut itu menawarkan, ini loh anak-anakku yang cantik. Tapi mereka enggak. Lah. Saya pengen tamu kamu yang ganteng-ganteng. Ya. Inilah konsletnya, rusaknya akalnya kaum Nabi Lut. Kemudian, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Bayangkan. Sampai kaumnya itu mengatakan kami itu enggak ada rasa hasrat. Kami itu dalam hati kami itu enggak tertarik dengan lawan jenis, dengan putri-putrimu yang kamu tawarkan kepada kami. Itu kata kaum. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kamu kan tahu wahai Lut, kita itu pengennya kan yang sesama jenis itu. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nabi Lut tidak mampu untuk melawan dengan kaumnya yang seperti itu. Ya, jadi terjadinya perbuatan kaum Lut itu di situ yang belum pernah terjadi peristiwa pada nabi-nabi sebelum. Dan hukumannya dahulu pernah ada. Ya, satu desa ini ya, di bawah daerah Dieng gitu ya. Di bawah itu jadi malamnya itu pesta mereka ya, party, minuman ya, mabuk, kemudian melakukan sama jenis. Akhirnya apa? Kaum ini, suatu kampung ini ditumplak gitu. Nanti dibalik oleh Allah. Jadi blok sampai orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut itu langsung dipendam dalam tanah tersebut. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah seperti itu, bagaimana di akhirat ya. Jadi jangan sampai kita ini menunggu ada azab Allah baru kita sadar. Tapi kita melakukan, mengetahui materi ini bukan berarti ingin melakukan atau saya nggak melakukan itu, tapi paling tidak kita ini bisa menjaga diri. Suatu saat kalau misalkan ada kalian yang santri, ada lelaki ya, dia cakap kemudian sering ngasih uang jajan, saya traktir, ayo ikut saya. Mau minta apa, bakso saya belikan. Besoknya lagi mentraktir lagi, minta apa, mie ayam, ayo saya belikan. Ujung-ujungnya kalau dia itu ayo ikut saya kemana, ke penginapan itu ya, ke kos. Wah, ini bahaya, ini sudah ya iblis itu ya, manusia, iblis yang berwujud manusia. Ini tinggalkan ya. Jadi harus ditinggalkan kalau ada orang-orang yang sudah punya niatan ke arah sana. Itu juga ada perempuan ya. Jadi perempuan ini
terkadang lebih halus gitu, tipu daya setan gitu ya. Tipu daya setan itu halus. Ini pernah terjadi di suatu pesantren. Jadi ketika dia itu sakit, ya, kemudian ada kakak kelasnya atau musyrifahnya. Nah, dia itu pengen gitu ngelus-ngelus itu. Jadi ketika sakit, dilus-lus terus ya. Jadi memang niatnya untuk kayak menghibur, tapi kebablasan. Ya. Nanti ngelus-ngelusnya itu yang tidak wajar. Ini berarti sudah ada apa? Sudah ada penyakit-penyakit kesal. Jadi nggak boleh. Ya. Kalau mau membantu teman yang sakit, sudah sewajarnya. Sakit, dikasih makan, minum, udah selesai. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Karena kalau berlebihan ini, nanti setan itu masuk ke dalam akal kita, kemudian masuk ke dalam hati kita. Wah, ini kok anak ini cantik ya, rambutnya lurus, hitam. Kemudian saya pengen lurus-lurusnya. Setan terus akan membisikkan, ya. Terus melakukan hal itu, sampailah terjadinya sihak tadi, lesbian. Itu juga dengan laki-laki ya. Jadi saya lagi, hendaknya kita harus menjauhi perbuatan ini. Kemudian dalam madhab Syafi'i rahimahullah, anna haddal liwat hadduz zina sawab. Dalam madhab Syafi'i, hukuman bagi pelaku liwat itu sama dengan orang yang melakukan zina. Hukumnya sama. Ya, jadi dalam madhab Syafi'i hukumnya sama. Apa hukumannya bagi pelaku zina? Harus diapakan? Dirajam bagi yang sudah menikah. Ya. Kalau belum, maka dia dicambuk, diasingkan selama 1 tahun. Tapi lewat itu ya, kalau sesuai dengan hadis Nabi, faida wajadtumuhu faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Kalau kalian menjumpai orang yang melakukan kaum Lut, maka harus diapakan? Dibunuh. Siapa? Ya, pelaku dan korban. Yang kalian catat apa itu? Dibaca. Apa? Perhatian juga ya. Artinya kalau tidak bisa mencatat semua, paling enggak poin-poinnya ya. Dosa ini, dosa keberapa, hukumannya, dalilnya. Jadi punya catatan gitu ya. Jangan dicoret-coret tak hukum. Kemudian bagi musyrif dan musyrifah ya untuk mengeceknya. Jadi diharapkan ketika di majelis untuk tidak main HP ya. Jadi disimpan baik itu ketika berhadapan dengan santri dan santriwati supaya tidak terjadi kecemburuan ya. Jadi fokus kalau kita sedang bermajelis, mencatat, mendengarkan supaya kita dapat ilmu yang berkah ya. Kemudian nanti insya Allah setelah sholat isya gantian yang santri putri untuk kita belajar bahasa Arab ya. Jadi kita selang-seling, kemarin yang putra, yang putri, nanti kan depannya putra ya, dengan kitab Rasulullah. Ini waktunya paling kita hanya 30 menit, ya lama ya. Kemudian nanti bagi yang putra setelah selesai ya sholat isya segera ke serama, gantian putri yang masuk ke masjid semuanya untuk belajar bahasa Arab tambahannya dengan kitab Rasulullah. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.